Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang tempat pembuatan petasan di Jatibarang Indramayu meledak, 1 orang tewas. Jadi polemik Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang akhirnya kembalikan uang warga penerima BLT BBM yang digunakan untuk membeli kupon gerak jalan. Lebih dari 2.800 sopir angkot di Kabupaten Bandung mendapatkan jatah BBM gratis selama 3 bulan. Kita ke informasi utama, kebakaran yang melanda sebuah bengkel mobil di jalur Pantura Kanci, Kabupaten Cirebon melahap 4 unit mobil. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting. Kobaran api membumbung dari sebuah bengkel mobil yang berada di jalur Pantura Kanci, Kabupaten Cirebon, Rabu malam. Si jago merah melahap apa saja termasuk 4 unit mobil yang berada di dalam bengkel. Petugas damkar yang datang dengan 4 unit kendaraan pemadam sempat terhambat menjinakkan api karena titik api yang berada di bagian belakang bengkel sulit dijangkau. Ditambah tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Melihat api yang muncul dari bagian dalam bengkel, Dinas Pemadam Kebakaran menduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran dari arus listrik, Pak. Konsleting arus listrik. Ini tuh yang terbakar itu apa sih, Pak? Mobil yang lagi diperbaiki. Sejumlahnya ada 4 mobil, ada 4 unit mobil. Oh, berarti bengkel mobil ya? Iya, betul. Meski 4 unit mobil ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kebakaran hebat melanda gudang tempat pembuatan petasan di Kabupaten Indramayu Rabu lalu. Akibat kejadian ini 1 orang tewas. Petugas Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu Rabu siang melakukan olah tempat kejadian perkara terbakarnya rumah produksi petasan di Desa Lobeber, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Petugas melakukan olah TKP awal dengan memeriksa sejumlah titik di area dalam gudang. Kebakaran rumah produksi petasan mengakibatkan 1 orang tewas di lokasi kejadian. Korban bernama Kirno menderita luka bakar dan hangus di dalam area gudang. Polisi menduga kebakaran terjadi akibat percikan api yang menyambar bahan baku saat para pekerja membuat petasan. Sambaran api memicu ledakan hebat dan kebakaran. Dalam keadaan udah habis ya, tempat ini yang dijadikan untuk industri petasan, dan kita cek betul situasi di sini dan nampak di sini emang banyak bekas longsong daripada petasan yang masih berada di TKP. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bahan baku petasan, selongsong, serta alat bukti lainnya untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Ya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, hari Rabu lalu kembali terjadi. Hari keempat sejumlah titik api kembali muncul membakar tanaman perdu dan semak belukar. Sejak hari Minggu lalu, kebakaran hutan dan lahan masih melahap kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan. Meski sejumlah titik api yang muncul bisa dipadamkan, namun hari berikutnya muncul titik api baru di lokasi berbeda. Hari Rabu, titik api kembali muncul membakar tanaman perdu dan semak belukar di Blok Saheng. Petugas gabungan pun segera memadamkan api dan membasahi lokasi yang terbakar. Petugas juga membuat sekat bakar agar api tidak menjalar. Hingga saat ini, petugas Taman Nasional Gunung Ciremai belum bisa memastikan penyebab kebakaran semak belukar yang terjadi. Yang terbakar seperti teman-teman bisa lihat ini mayoritas adalah semak belukar kering yang memang serasanya juga cukup tebal sehingga angin juga cukup kencang, jadi ketika
ketika api masuk itu penyebarannya cepat, tapi cepat juga selesai, langsung geser. Ini teman-teman saya lagi minta untuk kejar titik apinya di bagian bawah. Tidak hanya di Blok Saheng, kebakaran juga melahap hutan dan lahan di Blok Kupak Batu Luhur. Dengan peralatan seadanya, petugas gabungan berusaha memadamkan api yang masih menyala. Dan Rabu malam, titik api juga muncul di Gunung Rangkong, perbatasan pada Benghar dengan Pesawahan. Petugas baru bisa memadamkan api pukul 9 malam. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Diterjang banjir, jembatan penghubung antar desa di Garut ambruk. Warga terpaksa menyeberangi sungai meski arusnya deras. Jembatan yang menghubungkan antara desa Dangiang dengan desa Jaya Bakti, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut ambruk. Jembatan yang berada di atas sungai Cidangiang ambruk usai diterjang banjir saat hujan mengguyur wilayah ini. Aktivitas warga pun terganggu. Tak ada pilihan lain menuju ke desa Dangiang. Warga terutama pelajar terpaksa menyeberangi sungai meski arus sungai deras. Dikarenakan jembatannya putus, Pak. Saya nggak bisa pakai jembatan, sekarang kan kemarin putus, ada kebanjiran gitu. Jembatan ini satu-satunya akses yang menghubungkan desa Dangiang sama desa Jaya Bakti. Hingga saat ini belum ada perbaikan jembatan dari pemerintah desa maupun kabupaten. Warga berharap jembatan ini segera dibangun kembali agar masyarakat dapat beraktivitas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Banjir tak kunjung surut, ratusan warga Kabupaten Pangandaran kini terisolir. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat salurkan bantuan bagi warga. Banjir yang tak kunjung surut membuat 152 keluarga di Desa Bunisari, Cigugur, Kabupaten Pangandaran terisolir. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter membuat rakit dari bambu untuk mengungsi dan membawa barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman dengan dibantu sekitar 50 orang petugas Tagana dan KBM. Jadi ada sekitar 50 personil Tagana yang disiapkan. Jadi kita setiap hari ada anggota yang piket untuk membantu akses warga yang bolak-balik keluar dari kampung. Karena genangan air itu hampir 1 kilo itu merendam area akses ke pemukiman. Sedang sebagian warga yang rumahnya tak terendam kini terisolasi karena jalan akses menuju rumah mereka terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan bantuan kepada warga berupa perahu karet, makanan, dan alat kebersihan. Dan kami dari provinsi membawa bantuan dari APBD dan APBN sekitar 213.900.000 yang terdiri dari permakanan, kemudian alat kebersihan dan lain-lain. Kami juga membawa perahu untuk membantu masyarakat yang memang sudah tertutup akses jalannya sehingga tidak bisa melalui jalan darat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan terus memasok kebutuhan makanan dan mengunjungi warga yang rumahnya terkepung banjir hingga tinggi muka air surut dan warga bisa kembali beraktivitas normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Setelah sekian lama tak muncul, puluhan ekor kera liar di kawasan Cisarua, Bandung Barat, Rabu petang kembali masuk ke permukiman warga. Ulah kera yang kelaparan membuat atap bangunan rumah warga rusak. Lebih dari 30 ekor kera liar berkeliaran di lingkungan permukiman warga kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ketakutan warga pun tak berani keluar rumah atau mendekati kawanan kera yang berkeliaran. Beberapa ekor kera bahkan mengambil makanan dari warung milik warga dan merusak atap bangunan. Perhutani juga kan harusnya ini sebagai wisata, terus gimana harusnya kan dari perhutani juga ada solusi gimana lah. Dia nyediain makan buat ternak atau dari sebagian karcisnya ada disisihkan untuk makanan ternak, maksudnya makanan monyet kan nggak ada. Kera yang menyerbu pemukiman warga ini aslinya berasal dari objek wisata air terjun atau Curug Pelangi. Meski selalu mendapatkan makanan dari pengunjung objek wisata, populasi kera yang terus bertambah memaksa kawanan kera ini mencari makan keluar habitatnya. Kita juga tiap hari dikasih makanan dan mungkin ini salah satu contohnya juga dikasih makanan. Nah, memang seperti itu.
kasih makanan, walaupun emang nggak banyak juga karena jumlah populasi kera sangat cepat bertambah ya. Betul. Kawanan monyet liar yang berada di lokasi wisata air terjun Pelangi jumlahnya kini sudah mencapai ratusan ekor. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seekor buaya muara menampakkan diri di bantaran Sungai Cikaso, Cibitung, Kabupaten Sukabumi pasca banjir bandang yang terjadi pada Sabtu lalu. Pasca banjir yang merendam permukiman warga Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi Sabtu lalu, warga resah karena muncul seekor buaya muara dengan panjang hampir 2 meter. Buaya ini muncul hampir setiap pagi di bantaran Sungai Cikaso. Penampakan buaya diketahui warga saat para relawan melintasi aliran Sungai Cikaso Senin lalu untuk mendistribusikan bantuan bagi korban banjir. Buaya itu betul ada di wilayah saya, Desa Cibitung. Kemarin juga waktu kita penyaluran bantuan sembako dari relawan dan yang lainnya itu udah nampak buaya di sana. Warga yang menjuluki buaya ini dengan sebutan Nyai berharap pemerintah Kecamatan Cibitung atau Kabupaten Sukabumi menangkap buaya yang saat ini menurut sejumlah warga sedang bertelur. Setelah banjir baru muncul lagi di hari kemarin gitu, itu langsung naik ke atas, lagi berjemur mungkin gitu. Hingga saat ini belum ada konflik yang terjadi antara buaya muara tersebut dengan warga sekitar bantaran sungai. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.